bagaimana cara memperlakukan harta meskipun aku miskin. Teman-teman tahu setelah aku masuk Islam, aku hampir nggak punya apapun. Karena waktu itu ya kalau minta ngendalin orang tua kan nggak mungkin, karena ya memang orang tua kaya tapi kan hubungannya lagi nggak bagus ya. Mereka mungkin dalam posisi ya udah silahkan buktiin kalau kamu Islam, kamu harusnya bisa dong untuk ngurus hidupmu sendiri termasuk urusan uang. Maka ya kita juga merasa gengsi dong untuk minta bantu orang tua pada saat itu. Dan ketika sudah nikah, teman-teman tahu kehidupanku sama Ummu Alila nggak seperti teman-teman lihat sekarang. Dan memang di awal-awal aku juga sudah ngomong dengan Ummu Alila, kalau memang kamu mau nikah sama aku ya konsekuensinya kamu harus tahu bahwasanya aku belum punya seperti yang dipunyai oleh keluargaku. Ya akhirnya yang kita lakukan adalah 3 bulan setelah nikah, aku masih ingat banget, aku jual mas kawin istriku untuk bisa pulang kampung. Jadi mas kawin yang kita beli 3,5 juta, kita jual dengan harga 3,3 juta. Cincinnya dia aku jual, gelangnya dia aku jual. Maka kalau teman-teman ngelihat aku ataupun Ummu Alila, kita nggak pernah ada mas kawin. Kita nggak pernah ada apapun itulah yang kita pakai. Kenapa? Karena ya memang kita nggak punya gitu, maksudnya sudah dijual semua. Karena bagi kita ya udah harta itu aja. Apalagi yang bisa dijual, semua kita jual tuh. Karena memang nggak ada uang. Aku kemana-mana naik motor dan aku merasa biasa aja. Sementara pada saat itu kakak aku yang waktu itu belum muslim, dia kerja di bank dan punya mobil. Itu kan kadang-kadang muncul kan ya, orang bilang, itulah kamu masuk Islam. Coba kalau kamu nggak masuk Islam, mungkin kamu bisa dapat lebih atau bisa dapat yang sama. Ya tapi dalam pikiranku nggak gitu. Dalam pikiranku apa salahnya? Aku biasa aja sih. Cuma kadang-kadang memang diomongin orang, kadang-kadang nggak enak ya. Kita pergi ke tempat orang tua, lalu terus kemudian pulang bawa barang bawaan banyak banget di atas motor Grand Astrea gitu ya. Itu rasanya kayak gimana gitu, kayak hidup kita fail. Tapi ya balik lagi bahwa kalau kita melihat duit itu cuma sekedar perantara untuk menuju keridhaan Allah, ya udah. Yang penting kita berusaha untuk cari duit halal dengan semampunya. Semampunya itu bukan negatif ya, tapi dengan semaksimalnya. Maka berapapun yang Allah bagi, ya ayo kita gunakan sebagai alat. Kalaupun nggak punya itu, kita masih punya yang lain. Kita masih punya tenaga, kita masih punya akal, kita masih punya waktu untuk ditukar. Dan itu yang coba aku lakukan untuk dakwah.